Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebus senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau tak gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun tulasmu akan bawa jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, hitamkan putih dalam hati, tapi tidak mimpi-mimpiku.
Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali karena di kesempatan kali ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda di program Ranah Publik. 1 jam ke depan nanti kita akan berdiskusi terkait tema yang sangat menarik untuk Anda simak selama 1 jam ke depan terkait perempuan berdaya cerdas berpolitik untuk mewujudkan Jogja Istimewa Bebas Stunting. Nah pemirsa, kalau kita berbicara mengenai stunting yang ternyata memang memiliki satu keterkaitan dengan berdayanya perempuan secara ekonomi. Artinya apa? Artinya bahwa perempuan yang berdaya ekonomi nantinya akan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan misalnya memberikan nutrisi yang baik bagi keluarganya, bahkan juga dengan memberikan pendidikan yang layak bagi keluarganya sehingga mampu untuk mewujudkan perempuan-perempuan yang berdaya saing di segala bidang. Kali ini ada 3 narasumber yang nanti akan berdiskusi dan juga berbincang bersama dengan saya, dan kali ini kita juga mengenakan kebaya ini juga sebagai menyambut Hari Kartini tanggal 21 April mendatang. Saya perkenalkan yang pertama, beliau ini adalah Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, Kepala DP3AP 2DIY. Ibu Erlina, kabar baik Ibu? Alhamdulillah sehat. Harus sehat, semangat iya, ya. Baik. Betul. Kemudian juga matur nuwun juga ini untuk Gusti Putri, Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Pakualam selaku Wakil Ketua TP PKK DIY yang sudah hadir di sini juga. Selamat sore. Oke, sehat juga nih Gusti? Alhamdulillah sehat dan penuh semangat. Harus semangat ya, walaupun puasa harus tetap bersemangat. Iya. Dan juga ada Dr. Gigi Pembayun Sianing Astuti MKes. Beliau ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat juga Ibu, Dr. Gigi? Alhamdulillah, selamat sore Mbak Tika. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Dan yang luar biasa sekali pemirsa, hari ini juga hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah Sri Kandi Laut Laksamana Pertama TNI Damayanti SHMMC HRMP yang sebelumnya beliau ini menjabat sebagai Komandan Lanal Yogyakarta dan saat ini dipercaya menjabat sebagai Inspektur Pangkolin Lamil berpangkat bintang 1. Ibu Damayanti luar biasa, kita berikan tepuk tangan dong ibu-ibu. Dan juga hadir di kesempatan kali ini ada 5 komponen organisasi wanita di DIY, ada dari tim penggerak PKK DIY, kemudian juga ada dari Bayangkari, kemudian dari Dharma Wanita Persatuan DIY, dari BKOW DIY dan juga dari Dharma Pertiwi. Tepuk tangan yang luar biasa Bu. Kita harus bersemangat menunjukkan bahwa wanita ataupun juga perempuan-perempuan di sini adalah perempuan-perempuan yang hebat. Baik, kita langsung saja ini akan berbincang terkait perempuan berdaya cerdas berpolitik untuk mewujudkan Jogja Istimewa Bebas Stunting. Lebih ke perempuan berdaya terlebih dahulu. Mungkin saya ke Bu Erlina. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, perempuan berdaya itu seperti apa sih kalau kita melihat di kondisi saat ini? Ya, perempuan berdaya sebagai salah satu ya di dalam tema peringatan Hari Kartini tahun ini, itu karena perempuan itu memang harus bisa mengembangkan dirinya menjadi perempuan yang tangguh, yang berdaya cipta, yang kreatif, yang mampu kemudian menghadapi tantangan-tantangan masa kini, begitu. Dan tantangan masa kini itu memang begitu hebatnya begitu ya, yang dihadapi oleh perempuan-perempuan sekarang itu berbeda dengan masa lalu begitu. Yang sekarang terutama di era-era masa setelah pandemi ini, di mana digitalisasi begitu harus dikuasai oleh perempuan karena memang perkembangan dunia perekonomian, dunia pendidikan, dunia kreatif dan sebagainya itu sangat tergantung dengan teknologi. Sehingga penguasaan perempuan terhadap teknologi atau digitalisasi ini menjadi penting. Kemudian juga penguasaan perempuan terhadap ekonomi, karena selain perempuan itu sendiri harus berdaya secara ekonomi, mampu secara ekonomi untuk pengembangan dirinya sendiri, juga kemudian bisa ikut berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi keluarga. Nah, termasuk diantaranya pengembangan ekonomi keluarga supaya bisa juga kemudian memajukan anak-anaknya dengan lebih baik lagi. Jadi tidak hanya yang laki-laki yang selama ini kita kenal sebagai pencari nafkah utama begitu ya. Maka peran perempuan di dalam ekonomi ini menjadi pendorong kuat juga untuk bisa bangkit ekonominya setelah masa pandemi. Kemudian juga dari sisi kepemimpinan. Karena bagaimanapun juga pembangunan yang berkeadilan gender itu sangat penting karena penduduk kita itu separuh lebih perempuan. Kalau tidak diberdayakan maka menjadi kerugian dari pembangunan itu sendiri. Padahal bila diberdayakan sama dengan laki-laki setara begitu, kemampuan perempuan itu tidak kalah di dalam memajukan perekonomian bangsa.
termasuk di dalamnya juga di dalam memajukan pendidikan anak-anaknya dan sebagainya, sehingga di dalam rangka untuk supaya lebih maju, lebih cepat lagi pembangunan negara kita, ya memang harus memberdayakan perempuan, tidak bisa tidak begitu. Oke, baik. Ini sudah panjang lebar nih disampaikan oleh Bu Erlina. Saya ke Gusti Putri. Gusti, kalau tadi sempat dikatakan bahwa perempuan itu harus memiliki satu kemampuan dan tidak boleh kalah seperti itu. Kalau menurut dari sudut pandang Gusti sendiri seperti apa sih? Karena pasti berbeda dong, perempuan dulu dan juga perempuan sekarang. Iya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman juga kan. Saya rasa juga memang perempuan-perempuan harus berdaya untuk mengembangkan pikiran-pikiran Kartini dulu aja di masa yang gelap bisa bagus sekali pemikiran Kartini. Jadi kita sekarang ini harus pikiran-pikiran Kartini harus menginspirasi kita untuk kita berdaya, karena harus kita mengembangkan potensi diri kita sebagai perempuan itu di keluarga juga harus sebagai alat pemersatu keluarga. Kata-kata ibu tuh penting bagi keluarga, juga bermanfaat bagi masyarakat. Dan ibu itu tidak hanya sekedar sebagai konco wingking seperti itu yang dulu stigma di masyarakat seperti itu, sekarang sudah tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Kita harus bersama keluarga, bersama suami, bersama anak-anak, kita harus bersama-sama untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Oke, baik. Nanti kemudian saya juga ingin bertanya juga terkait kegiatan juga, karena kita ada kaitannya dengan Hari Kartini, tapi nanti di segmen berikutnya. Saya ke Dokter Gigi Pembayun terlebih dahulu. Dok, kalau dari sudut pandang Dokter Gigi sendiri, bagaimana perempuan berdaya yang tentu saja mereka ini tidak hanya mandiri secara finansial, kemudian juga bisa membantu suami juga, tapi juga berkiprah di kancah manapun itu? Iya, kalau kita bicara tentang kesehatan, yang paling utama adalah sebenarnya ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anak. Jadi ibu itu harus sehat dulu. Oke, sehat mental ini atau sehat apa dulu? Fisik dan mental. Oke, karena saya orang kesehatannya. Tapi yang jelas ibu harus sehat. Kemudian ibu harus cerdas. Ibu harus bisa memanfaatkan seluruh waktunya untuk berbagi, baik keluarga atau untuk berprestasi. Saya pikir ini satu kunci pokok. Nah, kalau kita bicara, karena tadi Mbak Tika sudah mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan stunting gitu ya. Tadi Bu Erlina sudah menyampaikan, Gusti Putri juga sudah menyampaikan. Kalau kita bicara stunting, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yaitu kalau stunting itu tumbuh kembang atau badan anak itu persepsinya adalah pendek. Pendek, betul. Kemudian yang kedua yang paling penting, kalau kita bicara stunting adalah daya pikir. Nah, ini yang menjadi kunci pokok. Maka wanita atau ibu itu harus cerdas. Nanti anaknya juga akan cerdas. Karena ibu memanfaatkan seluruh waktunya bagaimana menjadi guru pertama bagi anak. Oke. Tapi memang benar ini dok, kecerdasan ibu tuh berapa persen tuh yang akan menurun ke anaknya begitu? Iya. Karena sebenarnya sesungguhnya stunting itu kalau dari genetik itu hanya sekitar 10%. Selebih 20 atau 10-20%. Selebihnya itu faktor luar, faktor lingkungan, termasuk kecerdasan ibu, pola asuhnya. Kemudian faktor lingkungannya. Ada 3 hal, asih, asah, dan asuh. Nah, 3 hal ini punya peran penting di dalam membuat generasi itu menjadi lebih pandai. Oke, kalau kita berbicara nih tentang stunting, sama tidak dengan gizi buruk? Mungkin ini bisa menjadi satu pemahaman tersendiri untuk masyarakat, Bu. Iya, kalau kita bicara tentang gizi buruk dan stunting, gizi buruk adalah bagian dari tidak maksimalnya tumbuh kembang seorang anak. Tapi memang stunting itu tidak, kalau kata orang Jawa, tidak sekonyong-konyong, tidak ujuk-ujuk gitu ya. Stunting itu melalui proses. Jadi dimulai dari anak itu tidak bertumbuh dengan baik, kemudian kekurangan nutrisi, dan akhirnya nanti akan menjadi gizi buruk dan seterusnya. Sehingga paling akhir adalah daya pikir atau kecerdasannya menjadi terganggu. Dimulai dari umur berapa kita bisa melihat kalau anak itu memang masuk ke dalam ciri-ciri stunting nih dok? Sebenarnya masalah stunting ini adalah kita bicara tentang 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK nggih Gusti nggih. Nah, ibu-ibu di DIY ini sudah luar biasa.
sudah di luar kepala masalah 1000 hari PHPK ini. Nah, jadi kalau kita mau bicara tentang stunting, kita tidak bisa mengatakan hanya pada saat dia anak-anak, pada saat dia, kita mulai dari awal bagaimana kemudian kita menyiapkan calon ibu. Nah, berarti remaja putri, calon ibu ini harus baik sehingga nanti akan melahirkan generasi yang baik, generasi yang cerdas. Kemudian kalau kita melihat dimulai dari lahir, kemudian tadi Mbak Tika menanyakan, kelihatannya di mana pada saat anak-anak itu kan sebaiknya memang setiap anak atau balita itu setelah kelahiran mendapatkan pelayanan kesehatan dengan paling gampang adalah memeriksakan kondisinya setiap bulan. Kita punya posyandu, nah itu posyandu itu dimanfaatkan setiap bulan anak-anak harus ditimbang apakah dia bertumbuh dengan baik, berat badannya sesuai dengan berat tinggi badannya dan seterusnya. Oke, KMS itu juga penting juga ya dok ya? Penting sekali. Tapi penting terkadang sekali. ada yang lupa di mana begitu. Iya, sebenarnya KMS itu harusnya dipegang ibu, tidak dipegang oleh kader. Oke. Ya, supaya ibu menjadi ingat gitu. Bahkan ada grafik-grafik juga yang memang harus Betul sekali. diisi ya agar Betul. kita mengetahui pertumbuhan anak kita seperti apa. Betul. Oke, baik. Nah, Bu Erlina, kalau tadi dokter gigi pembayun juga sudah menjelaskan panjang lebar. Artinya sebenarnya begini, 24 jam itu kita rasa sebagai seorang ibu kayaknya kurang begitu ya. Nah, kemudian kunci utama di dalam sebuah keluarga itu juga dari ibu. Nah, bagaimana kita ini seorang ibu bisa meningkatkan kualitas kita, Bu, yang ke depan agar kita itu bisa ya ngurusin semuanya lah, tidak hanya di rumah, akan tapi juga pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa me time juga Oh ya. ya, nah ini paling penting juga ya, karena perlu me time itu mungkin bisa dijelaskan juga ini Bu. Ya, karena itu mempengaruhi kesehatan jiwa juga secara psikologis. Bisa belanja, gitu. bisa kesalahan seperti itu. Jadi kalau tadi Bu Pembayun kan sudah menjelaskan juga bahwa kalau tentang kesehatan si ibu harus sehat dulu untuk kemudian bisa menyehatkan seluruh anggota keluarga. Maka di dalam ketahanan keluarga itu secara psikis juga si ibu harus sehat jiwa dulu. Sehingga kemudian bisa mempelajari banyak hal gitu. Jadi tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara jiwa. Nah, maka memang bagaimana kemudian terkait dengan parenting atau pola pengasuhan anak itu sangat terkait dengan pendidikan dari si ibu juga. Semakin banyak perempuan yang sebagai ibu tadi mempelajari ilmu tentang pola asuh, tentang parenting, tentang termasuk kalau dalam stunting itu pola pemberian makan, misalnya kan ada ilmunya ya semuanya. Terkait dengan kesehatan jiwa dan sebagainya, maka akan semakin baik si ibu atau perempuan itu di dalam mengelola rumah tangganya termasuk bagaimana mendidik anak begitu. Nah, di dalam cara berkomunikasi terhadap anak maupun cara berkomunikasi dengan suami dan sebagainya itu juga ada hal-hal yang harus kita pelajari, ilmu psikologinya begitu. Tapi pola komunikasi itu pun juga sangat penting. Sangat penting karena segmen umur terhadap segmen-segmen umur itu akan berbeda-beda cara berkomunikasinya. Baik. Misalnya terhadap anak di bawah usia 5 tahun, cara berkomunikasi kita akan berbeda dengan anak antara 12 dengan 15 tahun misalnya, atau 15 sampai 18 tahun. Bagaimana cara berkomunikasinya, intonasinya, cara menyampaikan, pendekatannya juga berbeda. Relasinya, dan pendekatannya tadi PDKT-nya itu akan berbeda-beda. Dan kalau tidak dikuasai dengan baik oleh para ibu, maka akan menjadi masalah. Nah, kalau kita kenal ada anak-anak remaja yang bermasalah begitu ya, termasuk diantaranya melakukan kejahatan jalanan dan sebagainya, itu juga salah satunya didorong oleh komunikasi yang tidak baik di dalam keluarga. Pola pengasuhan juga yang tidak baik. Dan sebaiknya memang dimulainya dari awal, dari sejak bayi itu lahir. Ya, walaupun si bayi belum bisa kita ajak ngomong kan si ibu biasanya kan ya ngajak ngomong macam-macam, mendongengkan, mengajak nyanyi dan sebagainya sehingga si anak mengenal dari awal. Nah, pola-pola parenting yang dijalankan sesuai dengan ilmunya itu akan jauh lebih efektif untuk bisa melakukan komunikasi yang baik. Baiknya itu sejak kapan kita belajar parenting? Dari sejak di dalam sekarang ya? Dari mulai remaja sama seperti terkait dengan stunting tadi juga dari mulai remaja gitu. Harus mempelajari ilmunya sehingga kemudian ketika sudah dewasa dan menikah sudah menguasai dulu ilmunya. Ya, sehingga kemudian ketika mengandung misalnya itu sudah tahu harus berbuat apa, mengelola emosinya seperti apa sehingga nanti bayinya itu tumbuh kembangnya baik. Ya. Karena tidak hanya secara nutrisi gizi ya, tetapi juga kondisi psikis si ibu yang mengandung itu akan berpengaruh terhadap
tumbuh kembang bayinya yang ada di dalam perutnya gitu. Jadi itu harus dikuasai ilmunya gitu, termasuk ketika si anak atau si bayi sudah lahir, bagaimana mengelola emosi si ibu sendiri, bagaimana menghadapi kerewalan bayinya dan sebagainya, bagaimana kemudian nanti setelah usia untuk memberikan makan ya, berapa usia? 6 bulan ya Bu? 6 bulan. Ya setelah ASI eksklusif itu ya pola pemberian makan juga harus dikuasai. Dan pola pemberian makan itu tidak hanya caranya, teknisnya begitu ya, tetapi bagaimana kita menguasai psikis dari si bayi di saat-saat apa moodnya dan sebagainya sehingga bisa melakukan pemberian makan dengan baik. Oke, ternyata PR-nya banyak sekali ya. Maka perempuan harus pintar, harus cerdas. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tentunya semakin menarik sekali nih pemirsa untuk perbincangan kita. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu ada satu persembahan lagu yang istimewa dari Taruna Musik. Turu sore-sore kadang asale saka tela metangan tok iku tabane opo ala-ala kadang asale saka tela yen rapat luka-luka hilanglah luka. Yang penting adalah niat yang tulus. Betul-betul harus bisa. Jangan lupa saksikan Kita Bicara setiap hari Selasa pukul 15 dan Kamis pukul 19 di TVRI Jogja. Kita rubah terlebih dahulu adalah Jangan lupa saksikan Pendopo Kang Tejo setiap hari Kamis pukul 18 dan Sabtu pukul 20 hanya di TVRI Jogja. Ini
Luar biasa ya. Apa sih ini Mbak? Carinya itu Kain dikumpulin. Jangan lupa saksikan Super setiap hari Minggu pukul 19 hanya di TVRI Jogja. Busana-busana Indonesia, keistimewaan dari kain Jogja itu warna putihnya itu yang istimewa. Bunda Gusti menunjukkan cantik secara fisik tapi juga ilmu pengetahuan dan juga yang lain. Terus berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam Super! Keindahan Mas, keindahan itu juga kebudayaan ya, keluhuran batin. Dan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan ya. Nah dulu ketika dunia itu masih sepi, saya justru melakukan upaya-upaya. Kendaraan yang boleh naik, yang dimau oleh pemilik. Jangan lupa saksikan Tower 45 setiap hari Senin pukul 15 dan Jumat pukul 20 di TVRI Jogja. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Kita masih membahas terkait perempuan berdaya, cerdas, berpolitik untuk mewujudkan Jogja Istimewa Bebas Stunting. Sebelum nanti saya lanjutkan kembali berbincang bersama dengan 3 orang narasumber di sini, saya sekarang ingin ke Ibu Damayanti yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Pangkolin Lamil berpangkat Bintang 1. Selamat datang Ibu di TVRI Yogyakarta. Terima kasih Mbak Tika. Baik, terima kasih, cantik sekali hari ini Ibu. Baik, Ibu, ini terkait mengenai tema saya mungkin ingin mengetahui juga dari sudut pandang Ibu, ini kan artinya perempuan ini memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kemudian Ibu juga ingin mengetahui juga terkait kiprah perempuan juga, bagaimana untuk tetap bisa eksis dan juga menjaga kiprah perempuan, bisa bekerja, bisa menjadi seorang istri dan juga lain sebagainya. Bagaimana Ibu? Terima kasih Mbak, sangat menarik sekali pertanyaan dari Mbak Tika. Seperti tema dari Hari Kartini ini, perempuan berdaya, cerdas, berpolitik untuk mewujudkan Jogja Istimewa Bebas Stunting. Tadi yang terkait dengan bagaimana kita sebagai wanita, sebagai pemimpin, ini sangat-sangat menarik karena wanita itu tidak akan kalah dengan pria. Jadi seperti yang kita rasakan bahwa wanita itu memang mampu untuk memanage, diawali dari keluarga. Kemudian dari keluarga kalau memang sudah berhasil akhirnya akan meluas. Jadi wanita itu memang lebih teliti untuk memanage, menjadi pemimpin, dan saya rasa dengan ketelitiannya wanita itu sebagai pemimpin akan lebih berhasil. Baik, kemudian dilemanya apa sih Bu yang dialami oleh perempuan saat ini? Kalau untuk dilemanya sebenarnya semuanya bisa diatasi ya Mbak Tika. Semua bisa diatasi. Bisa diatasi. Kuncinya adalah? Kuncinya komunikasi. Baik. Ya, komunikasi. Ini seperti yang saya contohkan. Saya berdinas di Yogyakarta sebagai Komandan Lanal yang kemudian kemarin alhamdulillah dapat promosi jabatan untuk menjabat sebagai Inspektorat di Kolin Lamil nanti di Jakarta. Jadi 2 tahun saya ada di Jogja, kemudian keluarga ada di Jakarta. Jadi komunikasi itu yang perlu, kualitas dari komunikasi itu yang penting. Jadi bagaimana kita mengelola keluarga, bagaimana kita mengelola anak-anak, itu butuh memanage dengan baik. Baik, seiring sejalan mengabdi kepada suami dan juga mengabdi kepada bangsa dan negara ya Bu. Betul. Ya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu Ibu. Terima kasih. Okay. Jadi semuanya harus seiring dan sejalan ya Mbak ya. Jadi semuanya jalan bersama-sama. Oke, gitu. baik. Terima kasih Ibu Damayanti. Semoga juga bisa menginspirasi untuk perempuan-perempuan hebat yang tentunya kita tunggu kiprah-kiprah selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya ke Gusti Putri. Gusti, ini kalau kita lebih terkait mengenai perayaan Hari Kartini, tentu saja setiap tahunnya pasti ada agenda-agenda kegiatan. Mungkin bisa diterangkan nih, ada kegiatan apa saja sih untuk agenda Hari Kartini di tahun ini? Atur nuwun Mbak Tika, memang kegiatan Hari Kartini ini banyak sekali, tapi kita terputus dengan adanya puasa. Betul. Kita mulai sejak Maret dengan ada yang pertama kali itu adalah pawiatan bahasa Jawi, bahasa Jawa. Karena memang ibu-ibu panitia ini tidak hanya dari Yogyakarta, jadi mereka pengen tahu bahasa Jawa itu seperti apa. Jadi kita mengadakan pawiatan ini tentang sesora, tentang bahasa Jawa, tentang busana Jawa yang baik dan benar.
Juga kita ada bakti sosial yang kita adakan di Kulon Progo di Pagerharjo Samigaluh. Itu kan untuk mereka dari 15 kapanewan miskin. Jadi kita membantu mereka juga untuk guru-guru PAUD dan kita melakukan sosialisasi tentang gemar ikan. Itu yang untuk bakti sosialnya. Terus kita juga ada sosialisasi yaitu tentang hunian yang layak, juga wanita yang berkendara. Jadi bagaimana wanita-wanita itu bisa berlalu lintas dengan baik dan benar. Kan kadang-kadang kita selalu yang disalahkan. Iya, sennya kanan tapi kita belok kiri. Iya, sen gitu. kiri belok kanan. Ya itu, kita juga melakukan sosialisasi itu. Juga kita melakukan kegiatan Basar Ramadan yang kita lakukan kemarin, Mbak. Juga kita ada lomba-lomba, yaitu lomba tarian Jawa untuk anak-anak SD, juga lomba membuat kreasi boneka. Boneka khas Yogyakarta. Jadi betapa kita belum ada boneka khas Yogyakarta itu seperti apa. Biasanya kita kan adanya Barbie lah yang teddy bear gitu-gitu. Nah itulah kita pengen juga ada boneka yang khas Yogyakarta, dan hari ini juga ada dialog interaktif yang bersama dengan Ibu Pembayun dari Dinas Kesehatan, juga nanti diakhiri dengan puncak acaranya. Ini kalau tidak salah kan dari Maret hingga Mei ya, untuk kegiatannya kan lama sekali seperti itu. Antusiasme masyarakat sendiri bagaimana Bu dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut? Setiap kita mengadakan lomba, antusiasnya besar sekali, Jadi biarpun itu sosialisasi, dialog interaktif ataupun lomba, masyarakatnya senang. Jadi kita memang tidak hanya untuk ibu-ibu tapi juga untuk anak-anak. Ya seperti pada Hari Kartini ini kita juga mengadakan lomba untuk anak-anak juga. Kan ibu itu dengan anak itu paket. Satu paket ya. Dan tema kita sebetulnya yang besar adalah perempuan berdaya, cerdas berpolitik untuk mewujudkan Jogja istimewa yang berbudaya. Baik, ini yang paling saya garis bawahi juga adalah cerdas berpolitik. Apakah ini juga menuju 2024 kita akan menuju ke pesta demokrasi, Bu? Iya, itulah kenapa kita mempunyai tema wanita cerdas berpolitik itu, karena kita tahun ini adalah tahun politik. Oke, memang harus begitu ya. Perempuan itu juga harus mau cerdas dan mau berpolitik juga. Betul. Jadi pertama karena semakin banyak pemimpin perempuan, baik itu yang di eksekutif, di profesional swasta, kemudian juga termasuk di antaranya yang di legislatif. Nah, kalau untuk DIY sendiri kan memang baru 20% perempuan yang menjadi anggota baik di DPRD DIY maupun DPRD kabupaten kota. Nah, kalau semakin banyak perempuan yang duduk di lembaga legislatif yang nantinya terkait dengan nantinya di pemilu nanti ya, berapa persennya yang akan berhasil begitu, itu akan banyak bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan, program dan sebagainya yang kemudian yang adil gender. Dan kemudian juga bisa banyak membawa kepentingan dan kebutuhan untuk perempuan gitu, sehingga nanti perempuan yang adil, pembangunan yang adil gender itu kemudian bisa tercapai. Ya itu yang kita usahakan supaya paling tidak 30% lah gitu. Untuk bisa berhasil para caleg-caleg perempuan kita berhasil di pemilu tahun depan, tahun 2024. Tidak hanya di legislatif, buktinya juga Presiden Republik Indonesia perempuan betul. Juga ya. Kemudian cerdas berpolitik lainnya adalah karena perempuan ini sangat rentan ya, digunakan juga untuk isu-isu yang negatif gitu ya, menyebarkan isu, membuat bahkan memproduksi isu-isu yang negatif dan sebagainya, cepat termakan berita-berita hoax. Nah biasanya menjelang pemilu yang seperti itu kan kemudian gencar ya, banyak terjadi seperti pengalaman pemilu yang lalu. Maka tahun ini kenapa tema peringatan Hari Kartini memasukkan unsur cerdas berpolitik itu supaya nanti perempuan-perempuan teredukasi untuk bisa menahan diri gitu ya. Kemudian juga untuk pintar, cerdas mengelola informasi. Mana yang bisa dibagikan
mana yang harus diverifikasi dulu sebelum dibagikan, dan supaya pintar juga memproduksi hal-hal yang positif, bukan hoax-hoax yang negatif tadi. Kemudian juga selain itu juga cerdas bagaimana memilih pemimpin-pemimpin yang memang memiliki kapabilitas gitu. Tidak termakan misalnya politik uang. Kemudian juga bisa melihat di antara caleg-caleg yang maju tadi, baik laki-laki maupun perempuan, itu yang kompeten tadi. Jadi jangan kemudian karena perempuan kemudian dianggap tidak mampu, seperti itu. Kemudian juga penting juga bagi perempuan ini karena juga sebagai ibu ya, mendidik anak-anaknya yang sudah punya hak pilih untuk kemudian juga cerdas berpolitik juga. Bagaimana bisa memilih dan memilah gitu caleg-caleg yang memang kompeten tadi, mencari tahu dulu latar belakangnya, mencari tahu dulu kiprahnya, kira-kira bisa enggak kemudian membawa suara-suara warga atau rakyat gitu ketika sudah menjadi anggota legislatif. Itu bisa diawali dari seorang ibu yang memberikan edukasi kepada anak-anaknya seperti itu. Iya, harus dilakukan gitu karena pemilih-pemilih pemula yang masih usia anak ini itu memang belum banyak mempelajari hal-hal terkait dengan itu, sehingga paling bagus adalah si ibu kemudian juga memberikan edukasi itu kepada anak-anaknya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Erlina. Saya ke Dr. Gigi Membayan terlebih dahulu, masih terkait mengenai stunting seperti itu. Bisa tidak dikatakan kalau misalnya anak terkena stunting kemudian bebas stunting, dan juga indikator dari stunting sendiri itu apa saja sih, Dok? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang stunting, tadi saya sudah sampaikan ada dua hal, yaitu secara fisik dan secara kecerdasan. Mungkin yang bisa kita intervensi pada saat anak sudah lahir, kemudian sudah menampakkan gejala stunting itu secara fisik. Nah, ini juga secara fisik bisa diintervensi. Artinya pertumbuhannya bisa dikoreksi dengan intervensi-intervensi gitu ya, dengan makanan tambahan yang baik, vitamin yang baik dan seterusnya. Tetapi yang menjadi perhatian adalah kecerdasan. Kecerdasan ini kan tidak bisa tadi istilah saya ujuk-ujuk atau langsung diintervensi. Dia harus dikondisikan atau diawali dengan tadi ibu yang sehat pada saat hamil, saat mengandung anak, itu pembentukan otak, pembentukan organ-organ vital lainnya itu kan sudah dimulai. Sehingga pada saat kita bicara masalah stunting, intervensi yang bisa kita lakukan adalah fisik. Kecerdasan ya harus dengan stimulasi. Stimulan-stimulan yang diberikan itu tadi 3 hal, asi asuh. Nah, pada saat kita mengatakan bahwa kita mau memperbaiki kecerdasan anak, itu adalah bagaimana kita kemudian mempersiapkan. Sejak lahir kita sudah mulai berikan asihnya tadi, asuhnya tadi, kemudian asahnya. Stimulasi kognitif, kemudian motorik itu juga akan berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Jadi kalau dikoreksi yang bisa kita lakukan untuk stunting secara fisik bisa pada saat bayi lahir. Tetapi untuk yang kecerdasan maka sekali lagi tadi Bu Gusti Putri dan Bu Erlina menyampaikan bahwa perempuan-perempuan cerdas itu sangat diperlukan. Perempuan cerdas, perempuan sehat itu sangat diperlukan untuk melahirkan generasi-generasi yang hebat. Oke, dan baik. perempuan-perempuan yang istimewa. Baik. Dan sekarang kan tidak sulit untuk mempelajari sesuatu Iya. karena semuanya ada di genggaman kita. Tapi tetap harus HP bisa kita, gitu. hati-hati juga dalam memilih ini Iya. kan informasi seperti itu. Dan kalau misalnya ingin memperoleh informasi yang valid, toh di OPD juga sudah disediakan, gitu. Di Dinas Kesehatan lengkap, di kami juga demikian, di OPD lain juga demikian. Jadi tinggal buka saja, cari. Baik. Kemudian kalau penanganan khusus yang mungkin bisa dilakukan nih, kalau misalnya kita sebagai orang tua tahu bahwa anak kita ini menuju ke stunting, apa yang harus dilakukan nih, Dok? Yang pertama, kalau kita sudah tadi ya perkembangan anak harus diikuti, Begitu anak itu terdeteksi stunting, maka memang yang kita perlukan adalah berkomunikasi dengan tenaga medis atau tenaga pemberi pelayanan sesuai dengan kompetensinya gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus bisa menyikapi bahwa intervensi atau mengkoreksi kondisi itu tidak dalam waktu yang sebentar. Sebenarnya ada 6 prioritas pokok pada saat seorang
wanita itu mulai mendedikasikan dirinya sebagai calon ibu. Yang pertama adalah pada saat dia hamil harus menjaga dirinya. Tablet tambah darah itu perlu gitu ya. Kadang-kadang kalau ibu hamil suka lupa minum tablet tambah darah. Dia lupa bahwa ada calon anak di rahimnya yang perlu nutrisi. Multivitamin itu sebenarnya penting juga tidak? Sepanjang dokter rekomendasi. Kalau dia sehat tidak perlu multivitamin, dari asupan makanan, asupan intake yang dia masukkan ke dalam tubuhnya. Sekarang kita bilangnya gizi seimbang. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang kita bilang gizi seimbang. Kenapa? Karena kebutuhan itu sesuai dengan kondisi masing-masing gitu. Mungkin saya yang sudah besar seperti ini tidak perlu susu kan gitu ya. Mungkin Bu Erlina lebih banyak yang proteinnya kan gitu karena beliau sangat aktif. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama, ibu hamil harus memeriksakan dirinya. Tablet tambah darah merupakan salah satu solusi untuk membuat dirinya tetap sehat. Kemudian dalam program sekarang itu ibu hamil minimal harus 4 kali ikut senam hamil. Harus dan wajib itu. Waduh. Supaya kenapa kita bilang iya gitu ya? Karena kita tahu bahwa angka kematian ibu akibat melahirkan Gusti ini cukup tinggi. Baik, saya potong dulu, kita harus jeda karena ini semakin menarik. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Penontonnya udah mulai gelisah toh. Turun. UGD. Oh alah, tak disuntik. Ora tak nunggu dhewe. Jaluk tak kompas mung do nangis kembi-kembi ngono ae. Akeh direntuk dhuwit to aku. Bacok. Nek mboten sampe. Nek mboten kula bacok. Kamu toh. Jadi semua khusus di Bantul ini memang kebutuhan domba ini sangat banyak Mas, kurang lebih 1000 domba per hari untuk kebutuhan sate dan akikah. Domba merupakan salah satu hewan ternak paling populer dibudidayakan petani Indonesia. Masa bunting itu kurang lebih 5 bulan. Nah 5 bulan ini kurang lebih kan 150 hari ya. Memandikan domba gitu, dan di mana lagi memandikan domba kalau nggak di sini. Saksikan terus Teknotani yang masih akan terus menyajikan topik-topik menarik untuk Anda mitra Tekno yang ada di rumah. Nah ini jelas nih Pak sudah. Jadi alur-alurnya Pak, karena saya yakin ya. Saksikan Pojok Cendekia setiap hari Rabu pukul 19.30 di TVRI Jogja. Kita lanjutkan kembali pemirsa untuk Ranah Publik edisi kali ini, dan tadi sempat terpotong ya terkait angka kematian ibu dan bayi ya ini ya Dok ya, mungkin bisa dijelaskan katanya makin tinggi atau bagaimana ini? Iya, tahun belakangan ini memang angka kematian ibu apalagi pada masa pandemi ya, masa pandemi itu di DIY luar biasa, angka kematian ibu kita itu 3 kali lipat. Padahal pandemi yang hamil juga banyak ya. Gitu ya. Malah bertambah banyak. Baik. Karena tidak bisa keluar ya, gitu ya. Jadi berolahraga dengan partnernya di rumah yang sah gitu. Jadi saya teruskan memang angka kematian ibu ini yang pertama memang karena ketidaksiapan ibu, kemudian ketidaksiapan dalam arti tidak bisa memeriksakan dirinya secara rutin. Tadi saya sudah matur bahwa begitu hamil harusnya ada pemeriksaan secara rutin. Apalagi ibu-ibu yang berisiko tinggi.
Siapa beresiko tinggi? Yang punya penyakit jantung, yang punya hipertensi dan seterusnya. Jadi itu. Kemudian yang tadi ada 6 ya, 2 sudah saya aturkan. Yang ketiga dan 4 anak-anak harus dipantau tumbuh kembangnya dan kemudian diberi makan yang sehat, gitu ya. Go food, apalagi makanan junk food, cepat saji boleh, tapi sepanjang gitu ya, sepanjang harus diimbangi. Jadi tadi yang saya aturkan gizi seimbang. Jadi bukan terus gak boleh, tapi harus seimbang. Ada junk food, tapi ada buah, ada sayur. Nah, kan gitu. Tapi harus makan nasi atau tidak sih dok? Tapi kan ada anak yang saya nggak mau makan nasi, tapi kita sebagai orang tua bisa menggantikannya misalnya dengan kentang, karbohidrat lain. Betul sekali. Jadi komponen diet untuk kita semua, khususnya untuk anak, itu memang karbo tetap harus, karbohidrat itu boleh jagung, boleh nasi, boleh ketela dan seterusnya, boleh roti gitu ya. Protein dan vitamin sudah pasti karena mereka masa pertumbuhan, baik organ vital, kecerdasan dan seterusnya, mental juga. Nah, yang terakhir adalah itu tadi ibu yang cerdas. Ibu yang cerdas adalah ibu yang mengajarkan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Karena perilaku hidup bersih dan sehat itu juga punya pengaruh, kan gitu ya. Dan yang terakhir, kami sedang mengupayakan bahwa di DIY ini setiap rumah punya jamban. Nah, karena kalau jambannya sehat, setiap rumah ada jamban. Jamban itu kesehatan lingkungan atau jambanisasi ini juga merupakan satu dari beberapa faktor yang menyebabkan stunting. Nah, jadi kalau jambannya nggak bagus, jambannya nggak sehat, itu juga punya pengaruhnya Gusti. Karena lingkungannya jelek ya Gusti, itu juga akan menyebabkan stunting. Baik. Gusti Putri mungkin juga bisa menambahkan terkait mungkin support suami itu juga penting, kemudian juga sosialisasi juga memang juga harus terus dilaksanakan seperti itu. Ya, memang saya di tim penggerak PKK itu juga melakukan untuk pencegahan stunting. Jadi di PKK juga ada yang dari Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4 itu semua juga mengarah untuk pencegahan stunting ini. Dari Pokja 1 itu juga kita harus bersosialisasi dari sebelum menikah. Jadi kita tidak boleh menikah dini, tidak boleh menikah di luar hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah gitu. Kalau Pokja 2 juga bahwa kita juga harus bisa mensosialisasikan tentang perekonomian, bahwa memang kita harus bisa mencari kehidupan yang lebih baik karena stunting itu juga awalnya dari makanan-makanan yang tidak sehat. Jadi biasanya juga dari keluarga-keluarga miskin, yang tidak tahu cara makan yang baik dan benar. Itu kalau di PKK B2SA. Betul Gusti. Bergizi, seimbang, aman. Gitu. Tapi dukungan suami itu juga sangat penting ya Gusti ya. Kadang kalau kita aduh ya Allah kalau semuanya istri begitu kan kayaknya repot sekali. Memang dukungan suami itu penting. Makanya saya tuh bagaimana ya kalau sosialisasi kenapa kok harus ibu-ibu, bawa bapaknya kurang gitu ya. Jadi memang seorang ibu harus mensosialisasikan kepada suaminya. Jadi kita komunikasi harus selalu lancar. Komunikasi itu adalah penting di keluarga kita. Baik, silakan Bu Erlina. Tanggung jawabnya kan berdua. Anaknya anak berdua ya. Betul, itu kewajiban orang tua. Orang tua itu tidak hanya ibu, tetapi juga ayah. Dan selain dari sisi gizi tadi, dari sisi psikologis juga akan seimbang gitu. Kalau kedua orang tua bisa mengasuh dengan baik gitu. Saling berbagi waktu, berbagi kesempatan dan sebagainya. Kemudian juga kalau di kami di DP3AP2 itu di dalam tim stunting kami masuk di bidang perubahan perilaku. Karena ternyata dari hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh tim, anak-anak yang stunting tadi itu selain yang dari keluarga miskin juga ada dari yang keluarga yang tidak miskin. Tetapi memang pola parenting dan pola pemberian makan di keluarga itu memang tidak baik. Sehingga itu harus diubah gitu ya. Maka harus ada perubahan perilaku di dalam parentingnya, di dalam mengasuh anak tadi, kemudian juga di dalam cara memberikan makannya. Seperti tadi sudah kami jelaskan sebelumnya. Jadi memang harus banyak belajar gitu. Nah,
Stunting ini kan makanya kenapa kok perubahan perilaku itu tidak hanya ketika sudah hamil atau sudah melahirkan gitu, tapi memang harus dimulai dari sejak sebelum menikah. Sehingga nanti bisa secara kemudian otomatis gitu ya. Kalau sudah mempelajarinya berkali-kali lama dan sebagainya, itu kalau orang Jawa istilahnya kan lanyah gitu. Nah, sudah tanpa buka buku atau tanpa melihat-lihat kemudian sudah otomatis dilakukan. Nah, itu kan kalau kemudian penguasaan tentang ilmu itu memang sudah dipelajari sejak awal dan berkali-kali gitu. Kendala sebenarnya yang dihadapi saat ini apa sih Bu? Mungkin kesadaran masyarakat sendiri atau bagaimana ini? Iya. Pertama memang ada juga dorongan dari gencarnya media ya, dari televisi, dari media sosial dan sebagainya, kemudian iming-iming atau promosi atau marketingnya jajanan-jajanan yang tidak sehat, yang enak-enak itu tadi gitu. Kemudian juga banyak salah persepsi ya tentang nutrisi. Dianggap bahwa yang sehat itu adalah yang tidak enak, padahal kalau dari ahli nutrisi, ahli kuliner dan sebagainya itu bisa mengolah secara sehat dan tetap enak. Gitu. Misalnya tidak semuanya digoreng-goreng gitu ya. Yang tidak digoreng pun bisa enak. Iya. Kemudian yang protein-protein tadi juga bisa enak. Ikan itu juga tidak harus kemudian amis gitu, tapi bisa diolah menjadi makanan yang bisa enak gitu, yang disukai anak-anak. Sebagai orang tua kita juga harus bisa lebih kreatif juga ya. Betul, Misalnya dalam harus pemilihan menu kreatif, makanan, kemudian bagaimana menyajikan makanan termasuk dan bentuknya gitu, bentuknya. tidak hanya rasa gitu. Karena anak-anak kan kadang-kala selain rasa juga perlu bentuk untuk bisa menarik ya, supaya mau makan tadi. Nah, itu kan harus dipelajari juga. Kenapa perempuan-perempuan harus banyak belajar tadi, dan melalui semua media-media sudah banyak dibagikan gitu. Tinggal niat dan kemauan. Nah, itu yang penting untuk melaksanakannya. Jadi artinya sebenarnya untuk seminar-seminar parenting itu juga penting sekali untuk diikuti oleh perempuan, tidak hanya yang sudah menjadi ibu atau mungkin juga calon ibu. Iya, betul begitu. Dan harus bersama-sama dengan pasangan ya. Sama pasangan. Jangan Jadi lupa. besok harus ngajak pasangan lagi betul. ya. Oke. Nah, Gusti Putri Nuwun Sewu, tadi untuk puncak acaranya sendiri, peringatan Hari Kartini ini akan diselenggarakan kapan? Kemudian untuk agenda kegiatannya juga apa aja nih? Oh nggih. Puncak acaranya akan kita adakan pada tanggal 3 Mei 2023 dan kegiatannya adalah pemenang lomba-lomba itu kita kasih hadiahnya pada saat itu, dan juga kita ada tarian-tarian itu yang tadi menang juga kita pentaskan di situ. Oke, jadi akan lebih meriah sekali nanti di tanggal 3 Mei. Untuk kegiatannya diselenggarakan di mana? Di Bangsal Kepatihan Yogyakarta. Oke, masyarakat umum juga bisa melihat atau bisa melihat ya. Oke. Tapi undangannya hanya untuk panitia dan 5 komponen organisasi wanita. Oke, baik. Terima kasih Gusti sudah hadir di sini. Karena ini juga keterbatasan waktu, mungkin untuk closing statement singkat saja dari Dr. Gigi Pembayun. Ada mungkin singkat saja ini disampaikan kepada masyarakat, silakan. Iya, satu saja. Ibu adalah garda terdepan untuk mencegah stunting. Oke, baik. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Gusti mungkin ada yang disampaikan. Ya, kalau saya ya kita harus mengetahui apa dan bagaimana stunting itu, dan juga kita harus punya nanti ini tahun politik, jadi kita harus berpolitik yang cerdas. Baik, terima kasih Gusti Putri. Monggo silakan Bu Erlina. Ya, jangan lupa karena kita memperingati Hari Kartini, maka memahami perjuangan Kartini sangat penting, dan lebih penting lagi adalah melanjutkan perjuangan Ibu kita Kartini. Supaya perempuan makin maju, makin berdaya, makin cerdas tadi, dan jangan lupa untuk Jogja, karena Jogja istimewa dan berbudaya, maka itu juga harus dikuasai oleh para perempuan kita. Baik, karena masih ada tantangan-tantangan ke depan yang harus kita hadapi bersama. Baik, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk 3 orang narasumber, dan juga terima kasih sekali untuk Bu Damayanti yang sudah hadir di sini, serta 5 komponen organisasi wanita di daerah istimewa Yogyakarta yang sudah hadir di TVRI Yogyakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan. Semoga diskusi kita ini juga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, pemirsa yang ada di rumah dan juga di studio. Kita berjumpa kembali di episode selanjutnya yang tentu saja lebih menarik lagi. Kita tunggu ya untuk kabarnya tanggal 3 Mei untuk kegiatan-kegiatan di puncak acara Hari Kartini. Akhirnya pemirsa, saya Artika Amelia harus pamit undur diri. Ada satu lagu terakhir dari Taruna Musik. Selamat sore dan sampai jumpa.
kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Sama-sama ibu boleh ya? Wahai ibu, putri yang sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sekali lagi, wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia.